Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Yani Nyomantri, Ferawati, Nida Fauziah, Nikita Agustin, Sandy Nur Ahmad Effendi. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga memegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Dasar hukum dari DPR adalah Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan bentuk dan undang-undang. Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pemerintah itu harus dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berbentuk Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerhatian pertimbangan DPR. Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial. Susunan dan kedudukan. DPR terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 1. Anggota DPR berjumlah 560. 2. Anggota DPR diresmikan dengan persetujuan Presiden. 3. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 4. Masa jabatan anggota DPR ada 5 tahun dan berakhir pada anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Setiap anggota kecuali pemimpin MPR dan pemimpin DPR harus mencapai anggota salah satu komisi. Tugas dan wewenang dari DPR. DPR berwenang A. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. B. Memberikan persetujuan, tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. C. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. D. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. E. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Untuk alat kelengkapannya yaitu ada 1. Pimpinan, 2. Badan musyawarah, 3. Komisi, 4. Badan legislasi, 5. Ada badan anggaran, 6. Ada badan akuntabilitas keuangan negara, sesuai namanya tugas BAKN ialah memastikan akuntabilitas keuangan lembaga negara. 7. Badan kerjasama antar parlemen, 8. Mahkamah kehormatan dewan, 9. Badan urusan rumah tangga, 10. Panitia khusus. Hubungan DPR dengan lembaga lainnya. 1. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 3. Hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi.
sebanyak 189 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional 2015 sampai 2019 dan 31 RUU Prolegnas kumulatif diajukan DPR periode 2014 sampai 2019. Setiap tahunnya, setidaknya para wakil rakyat memasukkan 40 sampai 55 RUU menjadi prolegnas prioritas. Hal tersebut didapati dalam catatan rekam jejak DPR 2014 sampai 2019 yang disusun Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Budget Center. Dihitung sejak tahun 2015 sampai 2019, jumlah anggaran DPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi mencapai Rp 1,62 triliun dengan rata-rata sebesar 323,40 miliar per tahun. Namun, RUU yang berhasil disahkan hingga April 2019 hanya 26 undang-undang, termasuk penetapan peraturan pengganti perundang-undangan menjadi undang-undang. Jika di rata-rata, DPR RI hanya menyelesaikan 5 pembahasan undang-undang atau revisi undang-undang setiap tahunnya di luar RUU kumulatif yang disahkan. Menurut data ICW pada tahun 2014 sampai 2015, target prolegnas sebanyak 45, namun yang disahkan hanya 3. Di tahun 2016, target 51, yang disahkan 11. Tahun 2017, target 52, yang disahkan 6. 2018, target 50, yang disahkan 6. Tahun 2019, target prolegnas 55. RUU yang berhasil disahkan hingga April 2019 hanya 26 undang-undang, termasuk penetapan peraturan pengganti perundang-undangan menjadi undang-undang. Jika di rata-rata, DPR RI hanya menyelesaikan 5 pembahasan undang-undang atau revisi undang-undang setiap tahunnya di luar RUU kumulatif yang disahkan. Tidak hanya jumlahnya yang minim, yaitu 10% total target prolegnas. Substansi undang-undang juga banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Indonesia Corruption Watch mencatat ada 254 anggota dewan menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014 sampai 2019. Dari angka tersebut, 22 orang diantaranya anggota DPR. Dari 22 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka, ICW mencatat anggota dewan dari fraksi Golkar penyumbang kasus korupsi terbanyak, sementara dari fraksi Partai Gerindra tidak ada catatan korupsi. Lanjut. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.